the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum viewer, pagi ini jam 10:15 ya. Master Ali akan mengupas tentang jenis dan sifat rasa malu ya, feel shy ya. Jadi rasa malu, semua orang punya rasa malu, dan kapan rasa malu itu terjadi, kita simak yuk. Master Ali juga baca buku barusan dari sumber buku ini. Master Ali bisa menyampaikan, para ulama berkata, ketahuilah bahwa Allah mengkategorikan rasa malu itu ke dalam 6 kriteria. Saya akan berpesan kepada Anda sekaligus membisikkan ke telinga Anda. Saya akan berpesan kepada Anda sekaligus membisikkan ke telinga Anda. Sebelum mengetahui sebagai jenis rasa malu tersebut, hendaknya Anda membaca kembali apa yang telah Anda baca agar Anda dapat mengambil faedah sekaligus mampu mengambil pelajaran yang berharga ini. Cepatlah, apa yang Anda tunggu? Yang pertama, malu melakukan tindak pidana. Nah, ini yang sering orang-orang tiba-tiba melakukan pidana ya. Yang kedua, malu karena lalai. Yang ketiga, malu atas nikmat Allah. Nah, ini keren. Yang selanjutnya nomor 4, malu dalam beribadah. Yang kelima, malu karena cinta. Yang keenam, malu terhadap keagungan Allah. Nah, ini ajaran Islam ya. Jadi malu ada 6 poin ya. Yang pertama tadi, malu melakukan tindak pidana. Malu melakukan tindak pidana berarti ia tidak berani untuk beraksi melakukan berbagai motif kriminalitas. Nah, itu yang harus kita catat. Sebagaimana rasa malunya Nabi Adam ketika ia ketika ia makan buah terlarang. Ia terus berlari bersama istrinya mengitari surga. Kemudian Allah menegurnya. Hendak kemanakah wahai Adam? Apakah engkau akan lari dariku? Tidak, wahai Robku. Bahkan aku malu terhadapmu, jawab si Adam. Apakah hal tersebut ini pernah terjadi pada diri Anda? Ketika Anda tidak dapat tidur disebabkan malu kepada Allah karena melakukan pemerkosaan, kemaksiatan, dan terhadap hal-hal yang lainnya. Yang kedua, malu karena lalai. Malu karena lalai itu seperti apa? Pengertiannya adalah malu yang timbul saat seseorang tidak beribadah kepada Allah dengan semestinya. Siapakah yang dapat beribadah kepada Allah secara maksimal? Pasti Anda tidak menemukan orangnya. Hal ini disebabkan oleh kelalaian kita dan kelalaian sahabat-sahabat kita sesama muslim. Astagfirullahaladzim. Sebagaimana malunya para malaikat, Nabi bersabda, langit itu bergemuruh dan telah menjadi suatu keniscayaan. Langit itu akan selalu bergemuruh. Jarak langit tersebut hanyalah tiga tepuk jari jemari, kecuali malaikat itu tetap bersujud atau rikuh atau tetap beribadah kepada Allah. Jika datang hari kiamat, mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat menyembahmu semaksimal mungkin. Oke, sebelum ini apakah Anda pernah merasakan kelalaian seperti ini? Malu kepadanya? Subhanallah, tidak akan merasakan perkataan ini kecuali orang-orang yang pernah merasakan kegetiran. Selanjutnya yang ketiga, malu atas nikmat Allah. Hal ini bisa terjadi karena semata-mata
kucuran nikmat Allah untuk Anda yang tiada henti-hentinya, tapi Anda tidak tahu bagaimana bersyukur kepadanya, serta malu atas nikmat-nikmatnya, nikmat darinya, sebagaimana malunya Nabi ketika ia berdoa seraya ia berkata, "Saya tidak dapat menghitung pujian untukmu, sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu." Tidakkah sebelumnya Anda merasakan hal seperti ini? Dari kenikmatan Allah dan yang dilimpahkan kepada diri Anda adalah hendaknya Anda malu terhadapnya karena minimnya tanda rasa syukur, kesyukuran Anda. Selanjutnya poin malu yang keempat, malu dalam beribadah, yaitu malunya seorang hamba yang tahu serta taat terhadap pelindungnya. Ia tidak akan menolak perintahnya, sebagaimana malunya Nabi ketika arah kiblat masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Saat Nabi begitu ingin agar arah kiblat menghadap ke Ka'bah, maka apakah Nabi berkata, "Wahai Rabbku, pindahkanlah arah kiblat ini"? Tidak demikian. Tidak, demi Allah. Itulah bentuk rasa malu seorang hamba, dan Allah berfirman, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadahkan ke langit." Al-Baqarah vers 144. Saat itu Nabi mengarahkan kedua sorot matanya ke langit. Beliau tidak berbicara sepatah kata pun karena malu kepada Allah. Sungguh Nabi adalah orang yang sangat pemalu, melebihi garis perawan. Siapakah orang yang ibadahnya melebihi Rasulullah sehingga mempunyai rasa malu melebihi yang seperti ini? Viewer, lanjut poin 5 atau nomor 5, malu karena cinta. Pembahasan masalah yang satu ini tidak perlu diperdebatkan, tetapi sebaiknya Anda mendalami serta menghayati, maka bukankah hati Anda untuk Allah? Detak-detak jantung hati karena kecintaan Anda yang luar biasa kepada Allah, pasti Anda akan malu terhadapnya. Bahkan Anda mungkin sampai menitikkan air mata. Hati dan merasa tercekam atau seluruh anggota badan Anda tidak dapat digerakkan sama sekali dari rasa malunya Nabi dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Beliau berdoa, "Aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta kecintaan terhadap amal yang dapat mendekatkanku kepada cintamu." Subhanallah. Bacalah pembahasan ini sekali lagi. Jika Anda tidak merasakan manisnya ungkapan hadis di atas, maka ketahuilah bahwa Anda tidak akan dapat merasakan kecuali Anda menghayatinya. Coba dan berusahalah, serta tingkatkan ketaatan. Pasti Anda akan menemukan cinta Allah dalam hati sanubari kita. Dan saat itulah Anda akan mempunyai rasa malu kepadanya. Oke, lanjut poin yang ke-6. Malu terhadap keagungan Allah. Itulah rasa malu yang terpancar dari keagungan Allah semata, sebagaimana malunya Jibril dalam perjalanan Isra Mi'raj ketika sampai ke langit ke-7. Ketika Nabi akan memasuki Sidratul Muntaha bersama Jibril, mendadak Jibril menghentikan langkahnya. Nabi menceritakan, "Aku menengok ke arah Jibril, ternyata ia ibarat potongan kain yang robek-robek karena takut kepada Allah, serta malu dengannya, disebabkan ia merasakan akan kebesaran serta keagungannya." Jadi malu akan menjadikan Anda berpikir 1000 kali ketika akan melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang Allah, karena Anda akan menentang keagungannya. Masya Allah, itulah 6 poin malu yang sudah Mr. Ali sampaikan di channel ini, di konten ini. I think enough for you. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun, warobun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.